Nah, materi ketiga kita adalah form pada HTML. Form pada HTML, ya mungkin kalian juga pernah dengar juga, form itu adalah formulir atau menginputkan data dari user ke server agar data tersebut bisa disimpan ataupun diolah menjadi suatu informasi. Nah, kemudian ketika kita menggunakan atau membuat form, artinya nanti si user menginputkan datanya ke dalam server, kemudian nanti diproses menggunakan eh, bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP atau Java dan lainnya. Nah, kemudian saat membuat formulir atau form itu tag-nya adalah tag form, di mana tag form itu memiliki beberapa elemen input, diantaranya adalah text field, ada checkbox, ada radio, ada submit, ada reset, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah inputan atau elemen input di dalam form. Nah, di situ bisa kita lihat ada inputan teks, menampilkan bidang input teks dalam satu baris. Nah, ketika kita menggunakan input teks, itu dibatasi, bukan tampilan sih, itu dibatasi karakter yang terlihat oleh si user. Jadi nanti kalau formnya kita buat, nanti pas input type teks ya, nanti itu paling banyak sekitar 25 karakter yang bisa terlihat. Misalkan lebih dari 25 karakter ya, kan harus pakai apa namanya tanda panah biar bisa ngelihatnya. Nah, kemudian ada input tipenya adalah radio. Jadi memilih salah satu dari banyak pilihan. Jadi misalkan apakah bukan apakah kamu laki-laki atau perempuan, jenis kelamin misalkan laki-laki perempuan. Kemudian ada checkbox menampilkan lebih dari satu, bukan lebih dari satu ya, bisa nol atau bisa lebih dari nol. Misalkan kamu apa sih hobi kamu, misalkan hobi saya berenang. Kemudian input submit, tipenya submit berarti ada tombol button atau tombol kirim. Kemudian ada tipenya juga tipe button. Nah, itu nanti untuk membuat tombol button. Nah, kita langsung coba saja. Oke, kita buat file baru. HTML jangan lupa formatnya. Kita save dengan nama praktik2.html. Kalau sudah, coba kita buka di browser. Nah, tampilan seperti ini. Oh, berantakan. User name.
kita beri saja P. Nah, oke. Nah, kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah formnya. Di mana formnya terdapat legend. Legend tuh ini judul lah istilahnya, login Sina. Kemudian ada label. Nah, fungsi label untuk memberitahu kepada user bahwa ini adalah untuk inputan apa, form apa gitu. Nah, kemudian di sini ada juga paspor. Jadi nanti inputan ini akan diketikkan oleh si user ke dalam database. Jadi kita input dulu, baru nanti akan dikirim ke dalam database. Nah, kemudian di sini ada label. Harusnya kita cukup saja tidak menggunakan label, kita tidak perlu menggunakan atribut yang namanya for dan segala macam di sini nih. Kenapa emang bisa berjalan tapi tidak sempurna? Contoh gini, di sini ada label for username, kemudian di sini ada ID-nya juga username. Jadi saat kita ketikkan mengarahkan kursor kita ke username, nah karena di label ada tulisan for username, jadi otomatis dia mencari ID ke inputannya. Nah, kebetulan ID-nya adalah username. ID inputan di sini adalah username. Jadi walaupun kita mengetikkan di sini di labelnya, kursor kita langsung berkedip ke dalam form inputannya. Nah, beda hal dengan yang di bawah, yang pasport. Kalau di pasport, ini saya tidak berikan ID-nya. Jadi, formnya pasport, inputannya juga username, atau saya kosongkan deh. Ini saya kosongkan. Jadi, saat saya refresh, ketika saya ketik seperti ini, dia tidak mau. Karena di label sini, mengarahkan ke for-nya itu pasport, tapi tidak ditangkap oleh ID-nya. ID-nya nggak tahu nih ID-nya kemana. Nah, agar bisa terbaca di field-nya atau di inputannya, kita harus samakan. Label di for-nya pasport, berarti di inputannya juga kita tambahkan ID-nya pasport. Jadi saat kita ketikkan di label, nanti dia langsung berkedip ke inputan. Nah, selanjutnya, tipenya tadi yang di sini kita coba adalah tipenya teks. Kalau tipe teks nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, ini tipe teks. Kalau tipenya pasport, saat kita inputkan nanti menjadinya simbol atau tidak terbaca. Nah, kemudian ada juga yang seperti ini. Ini historinya kebaca. Nah, untuk biar historinya tidak terbaca, kalian bisa menggunakan autocomplete off. Nah, jadi historinya tidak terbaca. Jadi hanya terbaca username saja. Jadi histori tidak terbaca. Nah, lanjut lagi saat kita tambahkan misalkan di sini tambahkan autofocus. Nah, saat autofocus, bedanya kenapa? Kalau pakai autofocus, ketika kita refresh atau masuk ke halaman ini, kursor kita langsung mengarahkan ke dalam inputan atau ke dalam form. Nah, tadi kalau tidak menggunakan autofocus, saat kita refresh, ya sudah, ini belum diarahkan, kita mengisinya masih bingung. Makanya kita butuh yang namanya autofocus pada inputan form yang paling pertama. Kemudian kalau klik login, ya seperti ini tampilannya. Karena diklik, langsung ada prosesnya. Nah,
Misal kalian mau memberitahukan bahwa tabel ini harus diisi, berarti kalian harus menggunakan yang namanya, oke, kita kasih required. Nah, jadi saat kita lupa atau formnya itu nggak boleh kosong. Nah, kalau kita menggunakan required, nanti akan ada informasi seperti ini, harap isi bidang ini. Gitu. Nah, misal yang paspor tadi tidak kita kasih required, jadi ketika kita klik login ya sudah login saja gitu, atau sudah ada perintah saja. Jadi untuk sederhananya kita menggunakan required di setiap inputan kita. Kita masuk ke radio button, misalkan radio buttonnya ini kita rubah ya, jangan username password, kita rubah lagi menjadi inputan nama. Kalian bisa ketikkan username, kita blok, kemudian kita Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, kita ganti menjadi nama. Jadi semuanya nanti otomatis menjadi nama. Kemudian password juga kita ganti menjadi alamat. Nah, selanjutnya kita mau nambahkan radio button. Contoh di sini kita buat nah, inputannya kita ganti menjadi radio. Oke, kita sudah menambahkan value-nya tadi ya, dan kita sudah menambahkan radio button-nya. Jadi saat diklik seperti ini, jadi nanti yang dikirim adalah laki-laki, ketika diklik yang ini, ketika diklik yang ini adalah perempuan. Nah, saat menggunakan radio button, value itu harus kalian inputkan. Nah, kenapa kalau yang ini tidak, bentuknya teks tidak? Karena ketika kita buatkan isi value-nya, otomatis value kan isi ya, atau nilai ya. Nah, saat ini sudah ada nilainya, ketika prosesnya dikirim, nanti yang dikirim adalah nilai yang sudah kalian isikan di sini. Misalkan kita buat value-nya misalkan nama. Nah, otomatis value nama, walaupun kalian sudah mengisikan di sini misalkan Jono, nanti pas dikirim, yang masuk adalah tetap nama, karena value yang di sini yang akan dikirim. Jadi value-nya tidak usah kalian menggunakan yang namanya placeholder. Kalau value biasanya nanti digunakan pas waktu saat edit menggunakan PHP. Nah, kalau misalkan untuk membuat atau menginformasikan ini nama tuh nama apa, bisa kalian tulis nama lengkap. Nah, bedanya kalau value dengan placeholder, kalau value itu harus kita hapus, dan walaupun kita kirim nanti yang terbaca tetap value yang ada di default yang di sini. Tapi kalau menggunakan placeholder itu hanya seperti shadow atau bayangan bahwa ini adalah untuk menuliskan nama lengkap atau menginputkan nama lengkap. Ya, radio button sudah. Sekarang kita lanjut lagi ke checkbox. Checkbox kita copy saja dari sini, kita paste.
Nah, bedanya gitu ya. Kalau kita menggunakan jackbox, kita bisa menginputkan keduanya seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan radio, kita hanya diberikan satu opsi saja. Oke, kiranya pertemuan kita cukup sampai di sini. Pada materi kali ini berarti kita sudah masuk ke 3 pembahasan. Yang pertama adalah tabel, kemudian list, dan yang terakhir adalah form. Nah, untuk tugas nanti saya akan berikan. Kalian bisa cek langsung di materi PowerPoint. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, mari sama-sama kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.